Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkika Fitri, NIM 18051027. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam sel meliputi proses penguraian dan sintesis molekul kimia yang menghasilkan dan membutuhkan panas serta dikatalisis oleh enzim. Metabolisme juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Proses metabolisme yang terjadi di dalam sel merupakan aktivitas yang sangat terkoordinasi, melibatkan kerjasama berbagai sistem enzim yang mengkatalis reaksi-reaksi secara bertahap dan memerlukan pengaturan metabolik untuk mengendalikan mekanisme reaksinya. Selanjutnya, ada pengertian metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah suatu proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penggunaan, dan ekskresi lipid di dalam tubuh makhluk hidup. Lipid diperoleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral. Secara ringkas, hasil dari pencemaran lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid karena larut dalam air. Hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida darinya. Proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipolisis. Selanjutnya, ada biosintesis lipid. Tubuh dapat mensintesis berbagai jenis lipid kecuali beberapa lipid tertentu, misalnya asam lemak esensial. Tubuh dapat membentuk asam lemak melalui beberapa cara. Yang pertama, ada sintesis de novo, yaitu pembentukan asam lemak baru dari senyawa bukan lipid banyak terdapat dalam jaringan tubuh, termasuk jaringan hati, ginjal, otak, paru kelenjar, payudara, dan adiposa. Yang kedua, sepanjang rantai, yaitu penambahan satuan-satuan dwikarbon untuk mengubah asam lemak yang telah ada menjadi asam lemak yang lebih panjang. Yang ketiga, desanturasi, yaitu pengadaan ikatan rapat pada gugus radikal hidrokarbon atau gugus alkil asam lemak. Pada biosintesis asam lemak diperlukan 3 karbon intermediate, yaitu malonyl CoA. Pembentukan malonyl CoA berasal dari asetil CoA dan bikarbonat yang dikatalis oleh enzim asetil CoA. Ada pencernaan lipid. Pencernaan lipid dilakukan dalam usus halus oleh reaksi enzim-enzim hidrolisis, yaitu lipase dan fosfolipase, yakni asam lemak dan lisofosfogliserida besar menjadi tetesan kecil. Konsentrasi asam lemak meningkat dan 2 monoasilgliserol dihasilkan, yang keduanya masuk ke dalam misel garam empedu, sehingga memudahkan emulsifikasi dan vitamin yang larut dalam lipid. Misel campuran ini bermigrasi dalam jumlah besar
menuju permukaan sel epitel usus di mana asam lemak, vitamin yang larut dalam lipid, dan 2 monogliserol dilepaskan dari misel tersebut. Asam lemak dengan karbon yang panjangnya sama atau lebih dari 14 asam rantai panjang berdifusi secara pasif ke dalam sel epitel usus. Molekul ini memasuki sel dengan menuruni suatu gradien konsentrasi karena asam lemak bebas dalam sel campuran adalah tinggi, sedangkan konsentrasinya dalam sel adalah rendah. Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas kilomikron yang telah melewati pembuluh limfa di dada. Selanjutnya akan masuk ke dalam darah dan membantu pengangkutan bahan bakar lipid ke berbagai jaringan tubuh. Selanjutnya ada oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak terjadi di dalam 3 langkah yang dinamakan aktivasi, transport ke dalam mitokondria, dan oksidasi menjadi asetil CoA. Pada umumnya, pemasukan asam lemak ke dalam jalur metabolisme didahului oleh konversinya menjadi turunan koenzim A. Turunan asil ini disebut alkoniol CoA atau alkeniol CoA. Yang dalam bentuk ini, asam lemak dikatakan telah teraktivasi. Asam-asam lemak dengan panjang rantai yang sangat berbeda bisa diaktifasi dengan adanya 3 enzim asil CoA sintase. Asil CoA sintetase rantai panjang terdapat dalam mitokondria dan retikulum endoplasma yang tersebar luas dalam jaringan mamalia. Dan pembahasan yang terakhir yaitu metabolisme lipoprotein. Ekstraksi senyawa lipid plasma dengan pelarut lipid menjadi berbagai kelompok lipid akan memperlihatkan keberadaan triacylgliserol, fosfolipid kolesterol, dan ester kolesterol. Di samping itu, terlihat pula adanya fraksi atau asam lemak rantai panjang. Fraksi ini yaitu asam lemak bebas dan dikenal sebagai lipid plasma. Kilomikron dan FLDL pertama-tama dimetabolisasi menjadi hidrolisis dengan enzim lipoprotein lipase di dalam jaringan ekstrak hepatik. Sebagian bebas triacylgliserol dikeluarkan dan lipoprotein sisa tertinggal di dalam sirkulasi. Sisa ini akan diambil ke dalam hati oleh endositosis yang diperantai sebagai reseptor. Tetapi sebagian sisa lainnya yang terbentuk dari FLDL menjadi LDL dan akhirnya diambil oleh hati serta jaringan lain lewat reseptor LDL. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.